Halo teman-teman investor, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan melalui video-video sebelumnya ya, alias di video kali ini adalah sesi Q&A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah bertanya, yang pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya, pertanyaan-pertanyaan tentang strategis ya, maka di situ saya akan menjawab melalui video Q&A kali ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk download ebook watchlist kami ya, karena dalam ebook tersebut ada 5 saham yang menurut analisa kami masih kategori undervalue dan cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Bisa menjadi tambahan referensi dalam perjalanan investasi Anda. Ya, ebook tersebut bisa di-download secara gratis melalui link di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Pertanyaan pertama berasal dari YouTube, nabung dan all in di satu saham saja, dari Ade Vincent 9334. Kalau nabung 4 saham beda, lalu merah semua, itu gimana ya? Oke, memang dalam video tersebut ya, video yang judulnya nabung dan all in di satu saham saja ya. Jadi di video tersebut saya men-sharingkan bagaimana cara saya dalam menyusun portfolio. Di awal-awal saya akan selalu mengatakan bahwa paling tidak kita pegang minimal 4 saham. Ya, jadi tidak kurang dari itu. Alias kalau misalkan kita mulai menyusun portfolio dari awal, kemudian kita nabung ya, nabung katakanlah 2 juta per bulan misalnya nih. 2 juta dalam 1 bulan tersebut, sepanjang kita konsisten nabung, maka 2 juta tersebut cukup dibelikan satu saham. Maka di bulan Januari katakanlah kita beli saham A. Kemudian di bulan Februari, kita nabung 2 juta lagi, kita belikan saham B. Ya, walaupun saham A merah, kita tetap beli saham B, saham yang kedua. Bulan Maret, nabung lagi 2 juta, saya belikan saham C. Walaupun A dan B merah, saya tetap beli yang ketiga. Dan bulan keempat, bulan April, saya nabung lagi 2 juta dan saya belikan saham D. Nah, lalu bagaimana jika 4 saham tersebut merah semua? Ya justru itu. Bulan kelima kita nabung lagi 2 juta, maka kita fokus di 4 saham tersebut saja. Sampai kapan? Sampai 2 hal. Yang pertama, ketika fundamentalnya berubah, alias tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, ketika harga sahamnya sudah naik menuju ke value aslinya, alias sudah nggak worth it lagi untuk dibeli. Ya, jadi misalkan kita punya 4 saham dan semuanya merah, menurut saya nggak masalah. Sepanjang kita orientasinya jangka panjang, sepanjang kinerjanya masih bagus, sepanjang valuasinya masih murah, ya lanjutkan beli. Tapi tetap ya untuk di awal-awal, untuk pertama kalinya, tetap minimal pegang 4 saham. Pertanyaan selanjutnya dari Dede Raditya 5225. Kalau beli pas kinerja sudah pulih, bukannya harga sudah terbang lebih dulu ya Pak? Jawabannya betul sekali. Jadi pertanyaan ini sangat menarik ya. Karena di situ saya bilang ada saham-saham turnaround maupun saham-saham growth yang dimana ketika kinerja perusahaan menurun, sedang terjadi masalah tentang kinerja perusahaan, secara normal harga sahamnya juga turun. Dan biasanya disitulah harga sahamnya menjadi murah secara valuasi. Nah, yang saya lakukan adalah ketika saya masih belum yakin bahwa kinerja kuartal berikutnya akan pulih, ya maka saya belinya bertahap dulu. Misalkan saya alokasikan 15% portofolio di saham A misalkan, yang dimana saham A ini masih kinerjanya masih menurun nih. Maka saya beli separuh dulu, alias beli mungkin 7% maksimal 10% dulu. Sampai akhirnya saya tunggu kinerja berikutnya rilis dan kinerja berikutnya ternyata terkonfirmasi naik, di situ baru saya tambah muatan sampai full power. Ya, berarti sisa 5%-nya saya tambahkan ketika kinerja perusahaan sudah terkonfirmasi naik. Dan memang betul, ketika kinerja perusahaan sudah terkonfirmasi naik, biasanya harga sahamnya sudah nggak di bawah lagi. Cuman menurut saya itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masih belum yakin ya, masih belum yakin atau keyakinan kita masih belum kuat bahwa kinerja berikutnya akan sudah recover, ya harga sahamnya biasanya akan turun terus gitu. Paling tidak dengan kita beli separuh dulu, kita mencoba kedalaman dengan 1 kaki dulu. Jadi tidak langsung nyemplung semua. Sampai akhirnya mentok, dan memang biasanya sebelum rilis kinerja, harga sahamnya sudah volatile ya. Dan biasanya ketika kinerjanya betul-betul terkonfirmasi naik, harga sahamnya ikut naik.
kita baru tambah muatan. Nah, di situ nggak masalah. Alias, saya tidak selalu mengharapkan punya saham di harga bottom. Tidak ya. Jadi, lupakan kita pengennya beli di bottom, jual di puncak, itu lupakan. Ya, nggak akan pernah bisa. Sepanjang ya, walaupun harga sahamnya sudah naik, sepanjang valuasinya masih masuk akal, masih murah, masih worth it untuk dibeli, ya sudah nggak apa-apa kita beli ya, walaupun harga sahamnya sudah nggak di bawah lagi. Pertanyaan selanjutnya dari CV Alam Semesta 4483, Mas Eros dan Ko Rifan, saya mau nanya, seandainya terjadi Perang Dunia Ketiga dan market akan hancur, apakah ini waktu yang tepat untuk beli emiten emas ataupun sebaliknya? Thanks atas jawabannya. Oke, ini pertanyaan dari video saat saya dan Ko Rifan Kurniawan kolaborasi ya. Nah, beliau juga bercerita bahwa untuk kondisi global saat ini terjadi banyak perang, di mana Rusia Ukraina juga perangnya belum selesai, kemudian Hamas dan juga Israel juga belum selesai. Kemudian ada perang di Laut Merah, kemudian China dan Taiwan juga bersitegang dan sebagainya. Dan memang ketika kondisi geopolitik ini sedang tidak baik-baik saja, biasanya harga emas itu juga akan naik. Ditambah lagi dengan adanya potensi penurunan suku bunga Fed. Kalau suku bunga Fed benar-benar turun, maka potensi harga saham emas naik akan lebih tinggi lagi. Alias dengan dua hal tadi, penurunan suku bunga Fed, kemudian juga terjadi perang, harga emas kemungkinan juga akan rally. Ya, apakah ini cocok untuk beli emiten emas? Menurut saya ya cocok-cocok saja ya, tetap oke. Mumpung kalau kita lihat emiten-emiten emas beberapa di bursa kita juga belum naik ya. Tapi sekali lagi pastikan kalau kita beli sebuah emiten, kita pelajari bisnisnya, pastikan kinerjanya bagus, kemudian neracanya sehat supaya tidak terjadi gagal bayar dan valuasinya murah ya. Jadi selain dari sisi sentimen bahwa harga emas akan naik, kita juga perlu menambahkan sisi fundamentalnya ya, termasuk kinerjanya apakah baik atau tidak. Pertanyaan selanjutnya dari @coolcappuccino. Jika full-time investor atau trader untuk biaya hidup sehari-hari gimana ya Om? Kan hasilnya tidak menentu. Oke, ini juga dari video di mana saya dengan Ko Rifan Kurniawan kolaborasi ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita supaya bisa full-time investor ya, alias sudah passive income dari saham. Maka yang perlu kita hitung pertama adalah kebutuhan bulanan kita. Ya, kemudian kebutuhan bulanan kita setahunkan. Setelah kita setahunkan, kita tambahkan dana lain-lain di mana biasanya suatu hari kita pasti akan butuh dana cadangan untuk kebutuhan yang tak terduga. Nah, setelah kita tahu berapa hitungan kita, kebutuhan kita selama 1 tahun, nah itulah target kita untuk kita dapatkan penghasilan dari kenaikan saham kita. Ya, misalkan misalkan per tahun kebutuhan kita memerlukan biaya kira-kira 200 juta rupiah per tahun, maka ketika kenaikan portofolio saham kita di atas 200 juta per tahun, kita bisa ambil 200 jutanya ya, dan hitungannya adalah per tahun. Ya, jadi misalkan kita punya dana 2 miliar, kemudian dalam 1 tahun naik sekitar 15%. Jadi di akhir tahun kelolaan kita menjadi 2 miliar 300 juta. Maka 200 juta bisa kita ambil di awal tahunnya ya. Awal tahunnya kita ambil 200 juta, kemudian yang 100 juta kita reinvest lagi. Kita investasikan selama 1 tahun penuh ke depan lagi ya. Jadi intinya kita harus menghitung secara tahunan dan kita ambil dana dari hasil investasi tersebut juga per tahun ya, bukan per bulan. Sekali lagi bukan per bulan tapi per tahun. Nah, untuk perhitungan realnya kemungkinan akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi pastikan teman-teman untuk selalu mengikuti channel The Investor ini seterusnya ya. Pertanyaan terakhir dari @Bayu Hendayana, Mas Eros, selama ini kita diberi wawasan tentang saham-saham undervalue. Mayoritas penonton Mas Eros pasti sudah tahu kriteria saham apa yang harus dibeli dan berpotensi naik tinggi, bahkan mungkin bisa beggar, yaitu dengan cek valuasi, kinerjanya, laba kotor, dan laba bersihnya yang naik signifikan. Tapi kita sebagai investor retail masih agak kesulitan dalam cara memfilter atau screening saham-saham yang berpotensi itu. Kalau boleh kasih tips nih, cara mencarinya bagaimana nih Mas? Apakah kita cek 1 sampai 800 emiten lebih atau bagaimana? Terima kasih Mas Eros, semoga dijawab dan dijadikan konten lagi.
Oke, bagaimana cara screening 800 saham? Jawabannya saya tidak ada formula khusus untuk screening ya. Jadi memang yang saya lakukan adalah saya cek satu persatu. Dari mana saya harus ngecek? Pertama, saya akan melihat di sekeliling saya dulu nih, kira-kira ada yang menarik atau enggak. Misalkan kita keseharian suka makan Indomie. Nah, kenapa kita nggak coba analisa perusahaan ICBP-nya, apakah menarik atau tidak? Mungkin kita berbank di BRI, misalkan di Bank BRI. Nah, kenapa kita nggak coba analisa perusahaannya ya? Bagaimana kira-kira prospek kinerja dan sebagainya? Mungkin saat ini sedang musim hujan, kita sering minum tolak angin. Kenapa nggak kita cek emitensi dulu, apakah menarik atau tidak? Nah, jadi memang seperti itu, kita cek satu persatu. Bahkan ketika misalkan perusahaan tersebut rugi pun, ketika ada prospek menarik dalam artian ada potensi dari rugi menjadi laba di masa depan, saya pun tetap mau membelinya ya. Jadi memang tidak ada formula khusus, tidak ada harus PBV di bawah 1 kali, tidak ada screening ROE minimal di atas 10% dan sebagainya, itu tidak ada. Kita cek satu persatu, kemudian kita senang dengan bisnisnya, kita senang dengan valuasinya, kita mengerti tentang prospek masa depan bisnisnya, ya sudah kita beli. Sambil berjalannya waktu, kita mungkin akan menemukan emiten-emiten baru yang mungkin lebih menarik. Nah, di situ kita bisa rebalancing dalam perjalanannya nanti ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk kita mencari saham dari 800 emiten ini. Dan pesan saya adalah kita nggak perlu mencari best of the best-nya. Dari 800 saham ini mana best of the best-nya? Nggak perlu ya. Karena nggak ada yang namanya best of the best. Semua saham memiliki kriteria sendiri-sendiri, semua saham memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, disitulah kita sesuaikan dengan risk profile kita. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab di video Q&A kali ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, terutama mengenai strategi maupun filosofi tentang investasi saham, tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di video ini. Ya, insya Allah akan kita jawab di sesi Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.